Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri dengan NIM 2130401073 dari Prodi Perbankan Syariah 4B. Pada video kali ini dengan mata kuliah Hukum Perbankan, saya akan menjelaskan mengenai review jurnal dari materi rahasia bank dan lembaga penjamin simpanan. Materi pertama yaitu mengenai rahasia bank dengan judul artikel Membuka Rahasia Bank dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Makosid Syariah dengan penulis Risma Nur Arifah, Siti Zulaika, dan M. Faiz Nasrullah. Nama jurnal Dejur Jurnal Hukum dan Syariah volume 11 nomor 2 2019. Pada jurnal ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan menjelaskan mengenai perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sangat kuat sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam. Perkawinan diidealkan sangat erat, tak bisa dilepaskan atau terjadi perceraian. Tetapi apabila terjadi perceraian, maka di sini akan terdapat pembagian harta. Dan juga pada pendahuluan ini terdapat pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu di mana memerintahkan para pelaku usaha perbankan merahasiakan data nasabah serta simpanannya. Poin kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian dipakai pada jurnal ini yaitu penelitian hukum doktrinal menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan antara lain keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 64 per PUU strip X per 2012, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Yang terakhir yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Pada pendekatan konseptual menggunakan menelaah referensi konsep tema dan pengaturan konsep harta bersama dan konsep pengaturan rahasia bank. Dan metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Rumusan masalah pada artikel ini yaitu 1. Bagaimana dinamika regulasi rahasia bank di Indonesia. Yang kedua, bagaimana hubungan makosid syariah terhadap pembagian harta pada rahasia bank. Poin ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu dinamika regulasi rahasia bank di Indonesia. Aktivitas perbankan di Indonesia tidak luput dari penghimpunan dan penyaluran dana. Menghimpun dana yaitu di mana nasabah atau masyarakat menghimpun dananya atau melakukan penyimpanan dananya di bank, dan juga di mana menyalurkan dananya yaitu di mana bank memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat hidup sejahtera. Dan kepercayaan masyarakat terhadap bank juga dipengaruhi oleh rahasia bank, di mana apabila rahasia bank itu sangat baik, maka data dan simpanan masyarakat tersebut akan terjamin dan masyarakat juga akan percaya kepada bank tersebut. Secara teoritis, rahasia bank dibagi menjadi dua, yaitu rahasia bank yang bersifat mutlak dan rahasia bank yang bersifat relatif. Pada rahasia bank yang bersifat mutlak, yaitu bank sebagai lembaga keuangan mampu menjaga rahasia nasabahnya dengan baik dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi biasa maupun dalam kondisi tertentu. Dan kedua yaitu rahasia bank yang bersifat relatif, yang di sini di mana bank berkenan untuk memberikan rahasia data-data nasabahnya kepada pihak tertentu dan bank tidak berkewajiban untuk menahan rahasia tersebut dengan alasan tertentu. Dalam undang-undangan perbankan juga terdapat pengecualian terhadap rahasia bank. Yang pertama yaitu kepentingan pajak, yang kedua yaitu penyelesaian piutang bank, yang ketiga yaitu kepentingan peradilan tindak perkara pidana, yang keempat yaitu di mana perkara perdata antara bank dengan nasabah, yang kelima yaitu di mana pihak bank saling bertukar informasi, yang keenam atas izin nasabah tersendiri, yang ketujuh atas permintaan ahli waris dari nasabah. Berdasarkan pengecualian di atas, ternyata dalam perkara suami dan istri pasca perceraian belum terorganisir untuk pengecualian rahasia bank.
Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 JO tentang perbankan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama perkara perceraian. Pembahasan yang kedua yaitu membuka rahasia bank dalam pembagian harta bersama perspektif makosid syariah. Dari uraian di atas dari pembahasan pertama, maka terdapat dua hak yang seakan saling bertentangan. Pertama, hak bank yaitu untuk melindungi data dan simpanan nasabahnya dari pihak-pihak luar yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dan yang kedua itu hak suami istri untuk mengakses harta bersama yang mereka dapatkan selama perkawinan pasca cerai dengan pasangannya. Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk mengakses harta mereka, tetapi apabila terdapat salah satu suami atau istri yang meletakkan harta bersama mereka pada bank, maka akan terganggu atau terhambat fakta tersebut karena bank memiliki sifat yaitu memiliki rahasia bank dan pihak yang tidak bersangkutan tidak akan dapat untuk mengakses data tersebut. Dalam maqasid syariah, kedua hak tersebut masuk ke dalam menjaga harta, yaitu hifz al-amal. Dalam kajian maqasid syariah, apabila terjadi benturan antara satu maqasid dengan maqasid lainnya, maka yang harus dipilih yaitu maqasid yang lebih kecil risiko kerusakannya. Berdasarkan prinsip maqasid ini, maka dalam kasus pembukaan rahasia bank untuk tujuan harta bersama diperbolehkan, walaupun kedua hak tersebut atau kedua belah pihak memiliki tujuan yang baik. Namun maqasid atau penuntut suami atau istri lebih diutamakan daripada maqasid pihak bank yang dimana menjaga data nasabah dan keutuhan harta. Alasannya dimana pihak penuntut apabila tidak diberi akses maka akan merasa rugi dari finansial maupun kedudukannya, sedangkan pihak bank tidak akan mengalami kerugian karena pihak bank merupakan sebuah lembaga. Maqasid syariah ini senada dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64 per PUU/X per 2012. Poin keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu rahasia bank merupakan instrumen perlindungan data dan simpanan nasabah dari pihak yang tidak berkepentingan. Namun, dalam kasus harta bersama, rahasia bank tidak diberlakukan sebagaimana dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 64 per PUU/X per 2012. Materi kedua yaitu lembaga penjamin simpanan. Dengan judul artikel Peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS pada bank gagal sebagai upaya perlindungan hukum terhadap nasabah, dengan penulis Nanang dan Sri Anggraini Kusumadewi, dengan nama jurnal Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, dengan volume 10 nomor 2 tahun 2019. Pendahuluan. Krisis perbankan nasional telah memberi pelajaran pada bangsa Indonesia, di mana kegagalan suatu bank telah menjadi beban negara. Rekapitalisasi melalui penerbitan obligasi telah membebani APBN secara berkepanjangan. Oleh karena itu, wajar kalau dikatakan bahwa kegagalan suatu bank merupakan beban bagi masyarakat. Peran industri perbankan merupakan titik bangunnya perekonomian sebuah negara. Jadi apabila suatu bank mengalami kegagalan, maka di sanalah perekonomian negara akan terpuruk. Ini juga melatar belakangi pemerintah untuk mendirikan sebuah lembaga penjamin simpanan yang menjadi penjamin untuk nasabah sehingga nasabah menjadi lebih aman agar tidak terulang kembali krisis pada tahun 1998. Karena itulah didirikan Lembaga Penjamin Simpanan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagai jaminan bahwa saat bank mengalami kegagalan atau dilikuidasi, maka
nasabah yang menyimpan dananya pada bank akan tetap dapat pembayaran kembali. Blanket guarantee. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter dan permasalahan dalam perbankan yang ditandainya dengan likuiditasnya 16 bank. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Blanket guarantee merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum dalam menjamin nasabah penyimpan. Blanket guarantee juga memiliki dampak negatif yang dimana disalahartikan oleh pemilik bank, pengelola bank, dan pihak bank-bank yang terkait. Oleh karena itu, pemerintah menghapus blanket guarantee dengan membentuk lembaga penjamin simpanan sebagai antisipasi pembubaran BPPN pada tahun 2004. Lembaga penjamin simpanan sebagai lembaga penjaminan simpanan nasabah. LPS didirikan berdasarkan Undang-Undang LPS yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan. LPS juga harus turut aktif dalam menjaga kestabilan perbankan nasional. LPS memiliki kewenangan untuk menetapkan dan memungut premi penjamin dari bank. Dengan pembayaran premi yang dilakukan oleh bank, jika terjadi pencabutan usaha bank nantinya likuidasi bank, maka simpanan dari nasabah akan dipindah tanggungjawab kepada LPS. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh data-data empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan hukum. Penelitian ini menggunakan 3 jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, tersier, dan sekunder. Metode penelusuran bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Artinya, data yang diperoleh melalui penelusuran ke perpustakaan berupa data sekunder. Tabulasi yang kemudian disistemasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Teknik analisa bahan hukum. Analisa pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data untuk kualitatif dilakukan dengan cara memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum LPS terhadap nasabah dalam bank gagal yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, pembaruan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Rumusan masalah pada artikel ini yaitu 1. Bagaimana perlindungan hukum nasabah oleh lembaga simpanan. Yang kedua, bagaimana bentuk dan implementasi penjaminan terhadap simpanan dana nasabah. Pembahasan pertama, perlindungan hukum nasabah oleh lembaga simpanan. Sejak krisis moneter dan perbankan pada tahun 1998, pemerintah melakukan kebijakan berupa blanket guarantee. Blanket guarantee merupakan kebijakan yang dikeluarkan untuk menjamin simpanan nasabah. Blanket guarantee didirikan pada tanggal 27 Januari 1998. Tapi faktanya blanket guarantee menjadi moral hazard bagi pengelola bank dan masyarakat. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengamanatkan pembentukan lembaga penjamin simpanan sebagai pelaksana penjamin di masyarakat. Yang kedua, bentuk dan implementasi penjamin terhadap simpanan data nasabah. Setiap bank yang menjadi anggota LPS wajib membayar premi kepada LPS. Sebagaimana pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang LPS bahwa premi penjaminan dibayarkan 2 kali dalam setahun pada periode 1 Januari sampai 30 Juni dan 1 Juli sampai 31 Desember. Hitungan premi dilakukan sendiri oleh bank dengan besar 0,1% sesuai dengan pasal 13 ayat 1. Pasal 10 Undang-Undang LPS menetapkan bahwa LPS menjamin simpanan nasabah berupa giro, deposito, sertifikat giro, tabungan, dan hal lainnya. Pasal 11 Undang-Undang LPS menyatakan bahwa nilai simpanan yang dijamin oleh LPS untuk setiap nasabahnya adalah 100 juta rupiah.
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 menetapkan bahwa jaminan untuk setiap nasabah pada suatu bank diubah menjadi sebesar 2 miliar rupiah. Dan selebihnya dijamin oleh bank yang bersangkutan dalam bentuk kepercayaan. Karena secara filosofis, tujuan utama penyedia LPS adalah untuk menjamin sebagian besar nasabah penyimpan, di mana jumlah penjamin tersebut telah melindungi 90% nasabah. Apabila bank yang menjadi anggota LPS dicabut izin usahanya, maka LPS wajib membayar klaim penjamin kepada nasabah penyimpan. Sedangkan simpanan yang tidak layak dibayar diatur dalam pasal 19 ayat 1, yaitu 1. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank. 2. Nasabah penyimpanan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Dan 3. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.